Oke, halo selamat sore dok. Selamat sore Mas Raffi. Sore dok. Gimana kabarnya? Baik baik dok. Suaraku terdengar jelas dok. Aman? Clear, Clear ya aman. dok. Hmm. Aman ya dok. Oke, nah Ya, seneng banget nih. Gue sehat hari ini live membahas seputar sering nyeri perut gitu ya dok. Nah mungkin sebelum aku mulai dokter Yosef mau dulu nyapa teman-teman dari geng sehat nih. Sekaligus mungkin mau menjelaskan secara singkat nanti pembahasan kita seputar apa. Silakan dok. baik. Selamat sore teman-teman di Gue Sehat. Saya Dr. Yosef, dokter spesialis bedah. Senang sekali nih diundang oleh Gue Sehat buat memberikan sedikit materi mengenai nyeri perut gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui, nyeri perut itu beraneka ragam. Jadi banyak orang mengira, oh saya sakit mah, ternyata yang lain gitu. Dan ini sering sekali saya temuin di dalam praktek saya uh, sebagai dokter spesialis bedah, bahwa banyak yang sudah diberikan obat-obatan ini itu dan ternyata memang nyerinya tidak sembuh-sembuh, melainkan nyeri perut ke yang lainnya gitu. Jadi saya mengambil topik ini, tujuannya adalah supaya teman-teman ya, teman-teman di Gue Sehat, terutama yang menonton ini, paham betul betapa pentingnya nyeri perut, dan kita tidak boleh sepele. Itu aja, sesimpel itu sih, Mas Raffi. Mm-mm. Oke dok, nah di sini kan mungkin juga penyakit sakit atau nyeri perut itu sering banget ya dialami oleh kita, itu common ya dok Ya, ya. Nah mungkin di sini juga biar kita bisa dapat pencerahan nih kira-kira nyeri perut yang kita alami itu sebenarnya put pertanda apa gitu ya dok ya. betul. Oh, oke. Hmm. Oke dok, Jadi, mungkin ya, monggo bisa silakan, kita silakan Mas mulai Raffi. kali ya dok ya. Ya, Jadi di sini kan udah ada beberapa list pertanyaan nih yang udah disiapkan oleh tim gue sehat. Nanti baru kita akan coba bahas dari yang teman-teman yang nonton gitu ya dok. baik Mas Raffi. Oke. Nah, ini pertanyaan pertama nih, Dok, sebagai pertanyaan pembuka. Sebenarnya apa sih, Dok, penyebab nyeri perut pada umumnya nih, Dok? Oke, jadi nyeri perut itu biar kita tahu, jadi perut kita tuh sebenarnya terbagi atas 9 kuadran. Mungkin udah ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu. Jadi kalau kita jabarkan tuh nyeri perut itu dia ada 9 titik perut. Bukan bukan ini ya, bukan berarti otot perutnya seperti six pack gitu, bukan ya. Tetapi dia Ya. ada 9 kuadran perut. Nah, di masing-masing kuadran itu dia sebenarnya ada nyerinya. Jadi ada penelitian yang sudah menunjukkan bahwa 9 kuadran di perut ini itu mengacu kepada suatu penyakit tertentu. Jadi pemahamannya seperti itu. Nah, namun pada awalnya teman-teman yang ngerasain sakit itu tiba-tiba tidak langsung berada pada nyeri perut tersebut gitu. Biasanya dia commonnya itu seperti nyeri ulu hati, baru habis itu dia menjalar ke suatu titik. Kurang lebih seperti itu ya Mas Raffi ya. Gitu. Jadi Ya. memang problemnya bisa karena infeksi, ya kan? Bisa karena stres misalnya kalau kayak stres ulcer di lambung tuh, pasien akan keluhan nyeri ulu hati. Tetapi tidak semua nyeri ulu hati menggambarkan suatu dispepsia atau sakit lambung gitu. Bahkan ada sebagai contoh sedikit, awalnya nyeri lambung, terus habis itu ada mual-mual muntah, besoknya dia menuju ke titik kanan bawah. Dan itu sering kali miss gitu, orang kasih obat lambung, ternyata dia usus buntu gitu Mas Raffi. Jadi kurang lebih seperti itu gitu ya pemahamannya. Oke. Nah, tadi Dokter Yosef udah juga nyebutin ada 9 kuadran gitu ya. Nah, kalau boleh tahu itu pembagiannya seperti apa sih, Dok? Oke, jadi pembagiannya tuh diambil garis, semacam garis hayal gitu ya, Mas Raffi ya. Jadi dari di bawah rongga dada gitu sampai dengan ke daerah simfisis pubis. Simfisis pubis tuh maksudnya daerah panggul ke atas. Nah, uh, jadi dia ada kategori, ada regio-regio atau area-area tempat di atas 3, di tengah ada 3, dan bawah ada 3. Jadi di total tuh ada
gitu. Nah, tujuan daripada dibuat itu, ketika misalnya contoh sering kasus yang saya temuin adalah contoh misalnya batu empedu ataupun usus buntu. Jadi awalnya dua-dua dia akan keluhannya nyeri di ulu hati dulu. Seperti sakit lambung, baru kemudian dikasih obat sudah tidak sembuh-sembuh, ternyata nyerinya berpindah ke perut kanan atas di regio yang paling nomor 1. Nah, kemungkinannya apa aja, Kak? Berdasarkan gejala nanti dan pemeriksaan lanjutan tentu ketemulah misalnya batu empedu, Mas Raffi. Jadi, oh ternyata ini batu empedu, bukan lambung gitu. Sehingga kita bisa lakukan tata laksana selanjutnya. Gitu. Oke, baik dok. Nah, ini berikutnya aku mau nanya nih dok. Jadi kan ada berbagai nih dok posisi ya di perut gitu yang bisa terjadi nyeri atau sakit. Nah, apakah masing-masing posisi ini bisa mengindikasikan penyakit yang berbeda dok? Baik, oke, bisa. Bisa Mas Raffi, bisa. Jadi misalnya contoh pasien tuh berdasarkan posisi misalnya datang ke kita sudah bungkuk sambil pegang perut kanannya gitu ya, gitu. Okay. Datang dia sudah bungkuk gitu, aduh sakit dok, sakit. Tentu dok sebagai dokter bedah, kita melakukan anamnesa ya atau pertanyaan dulu ke pasiennya ya gitu. Kemudian kita cari tahu riwayatnya, kita periksa fisik. Nah, bila perlu kita lakukan pemeriksaan tambahan yaitu penunjang seperti USG. Oh, biasanya usus buntu gitu. Jadi misalnya kalau sudah nyeri perut kanan bawah, contoh dia suatu usus buntu sehingga perlu tindakan selanjutnya gitu. Oke, jadi memang bisa ya dok ya, beda posisi, beda indikasi penyakitnya gitu. Nah, bisa. Ya, berikutnya nih dok, aku mau tanya nih mengenai posisi dan penyakitnya dok. Mungkin bisa kita bedah satu-satu nih dok. Yang pertama aku mau tanya kalau misalnya kita nyeri perut tuh di bagian kanan atas. Nah ini bisa jadi pertanda apa dok? Baik, jadi kalau seorang sakit di perut kanan atas atau misalnya kalau ada teman-teman gue sehat yang keluhannya di sakit perut kanan atas, biasanya ada beberapa macam. Yang pertama itu batu empedu. Yang kedua bisa batu empedu ya. Jadi ada timbul batu di suatu kantong empedu gitu. Jadi kita bilang batu empedu. Itu yang paling saya sering temukan. Kemudian yang kedua bisa karena infeksi liver atau hati ya. Infeksi hati juga bisa seperti hepatitis gitu ya. Ya kurang lebih dua itu cukup dominan gitu ya dari kebanyakan kasus gitu. Memang nanti kita akan perlu pemeriksaan penunjang ya Mas Raffi ya. Kita nggak cuma bisa bilang oh udah nih ketahuan berdasarkan ini oh ini sakitnya adalah emas atau mbaknya sakit batu empedu. Tidak, tentu kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan gitu sesuai dengan indikasi pemeriksaan gitu. Oke, jadi kalau misalkan posisi di kanan atas perut itu kebanyakan tadi satu batu empedu sama yang kedua ini lever atau hati ya dok ya kasusnya ya. Kebanyakan seperti itu. Gitu. Oke, nah kita ini geser posisi nih dok sekarang kalau misalkan sakit perut di kiri atas nih dok, jadi sebelah kiri atas. Oke, kiri atas, kiri paling atas sekali di situ biasanya ada organ yang pertama pankreas ya, kemudian yang kedua ada limpa gitu ya. Jadi kemungkinannya bisa mengarah ke dua tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dia pankreatitis atau radang pada pankreas bisa, kemudian limfanya misalnya membengkak gitu ya karena suatu infeksi gitu ya atau peradangan, bahkan ada bisa terbentuk abses maksudnya ada kumpulan nanah di limfa tersebut, itu juga bisa. Kembali lagi memang kita perlu pemeriksaan lanjutan ya gitu, apakah itu bisa USG ataupun CT scan gitu. Oke, nah ini berikutnya kita turun nih dok ke bawah nih. Kalau misalkan sakit perut di bagian kanan bawah, nah ini bisa jadi pertanda apa dok? Jadi ini yang menarik ya gitu.
bahwa kalau dia nyeri perut kanan bawah, dia tidak langsung, biasanya adalah suatu usus buntu. Tetapi dia tidak langsung biasanya mengeluh nyeri di perut kanan bawah. Ini yang menarik. Yang menariknya tuh dia awalnya nyeri di ulu hati dulu. Gitu. Jadi kita punya namanya cardinal sign atau tanda-tanda patognomonik dari suatu usus buntu. Gitu. Jadi yang pertama bisa nyeri ulu hati awalnya. Awalnya bisa nyeri ulu hati, Mas Raffi. Jadi kita Ya. pikir, oh ini sakit apa namanya? Sakit lambung nih. Gitu, dokternya kasih lambung. Ternyata 2-3 hari seperti yang tadi saya sudah bilang, dia menjalar ke perut kanan bawah. Ada mual muntah dan demam gitu dan nyeri perut yang makin sering bertambah. Nah, biasanya bisa terjadi bahwa itu adalah suatu usus buntu. Itu yang kasus paling tersering yang saya hadapin gitu. Nah, kembali lagi memang juga dilakukan pemeriksaan tambahan ya. Namun kadang kita harus bedakan yang penting juga laki-laki dengan perempuan gitu karena Oke. pada wanita ya karena pada wanita itu mereka memiliki organ kandungan ya gitu. Jadi bisa aja infeksi sekitar panggul juga bisa keluhannya nyeri perut kanan bawah gitu ataupun misalnya torsio daripada apa namanya terpuntirnya torsio ovarium itu juga bisa gitu. Jadi memang perlu kita lakukan memang pemeriksaan tambahan gitu dengan cepat ya tentunya ya Mas Raffi Ya. seperti itu gitu. Oke, baik dok Yosef. Nah ini geser dok ke sebelah kiri dok. Kalau misalkan sakit perut di kiri bawah nih dok, umumnya tuh karena apa sih dok? Oke, kalau dia nyeri perut di sebelah kiri bawah, di situ kebanyakan organnya adalah usus gitu ya. Bisa juga ada ginjal, ginjal juga ada gitu. Ginjal tapi memang dia lebih ke atas sih, ke tengah gitu. Nah, tapi lebih sering infeksi usus gitu. Misalnya mungkin ada teman-teman gue sehat yang keluhannya mungkin suka diare, diare berkepanjangan, terus kemudian suka nyeri-nyeri perut gitu. Bisa jadi dia adalah suatu infeksi usus gitu dan memang biasanya kita tidak langsung bilang oh ini kamu infeksi usus, tidak, biasanya dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu kolonoskopi atau scoop dari lubang dubur dilakukan pemeriksaan teropong sampai ke uh, yang ditentuk seluruh bagian usus besar ya gitu. Jadi biar tahu apakah ada luka atau apakah ada infeksi gitu. Tapi kebanyakan Oke. infeksi usus. Gitu. Oke. Nah ini mungkin terakhir nih dok. Kalau misalkan posisinya di tengah-tengah perut nih dok. Nah ini bisa jadi indikasi apa nih dok? Di tengah perut, di tengah yang mana nih Mas Raffi? Itu Mungkin sekitar pertanyaannya. sekitar pusar nih dok. Sekitar pusar, oke. Kalau sekitar pusar, dia sekitar pusar dia bisa jadi uh, radang dari usus buntu juga bisa. Dia bisa sampai ke sekitar pusat bila usus buntunya itu meradang dan biasanya sudah memanjang. Kita tahu usus buntu tuh seperti cacing ya. Jadi dikatakan juga usus buntu tuh sebagai umbai cacing. Jadi bentuknya kayak cacing sebenarnya, kecil. Dia bagian awal dari usus besar. Gitu. Fungsinya tidak terlalu banyak, tapi bisa menyebabkan infeksi usus buntu. Nah, ketika dia sudah meradang, memanjang, sesuai dengan pelintiran, sesuai dengan letak daripada si usus ini, ketika dia menuju ke arah atas, bisa aja dia keluhannya merasakan seperti nyeri di tengah-tengah, gitu. Makanya memang pentingnya anamnesa atau kita bertanya kepada pasien, kita menggali, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lanjutan itu sangat penting buat teman-teman kita semua. Gitu. Oke. Nah berikutnya aku mau tanya nih dok mengenai gejala nyeri perut yang normal dan nggak normal nih dok. Nih bisa dijelaskan sih dok kalau misalkan normal tuh mungkin bisa dibilang oh ini cuman sehari besoknya udah sembuh nah nggak apa-apa. Nah yang nggak normal tuh seperti apa gitu dok? Oke.
Mungkin kita mulai dari yang tidak normal dulu ya. Ya, boleh Mulai yang dok. tidak normal dulu ya. Jadi kalau yang tidak normal itu biasanya kalau misalnya nyeri ulu hati tadi dia udah diobatin, kita berpikir mungkin sakit mah awalnya, oh kamu belum makan atau kebanyakan minum kopi, belum makan nih gitu. Minum nih obat suatu merek gitu ya. Terus kemudian uh, ternyata tidak membaik. Besoknya kemudian dia demam-demam kembali lagi dan nyeri berkelanjutan. Itu segera periksakan diri ke dokter. Kemudian bila misalnya kita ada keluhan nyeri perut disertai dengan BAB yang maksudnya buang air besar yang diare lebih dari 5 kali sehari, terus kemudian ada BAB bercampur bercak darah gitu ya. Itu segera memeriksakan diri ke dokter. Dan juga mungkin bila misalnya ada nyeri perut, kemudian kok dirasa-rasa seperti ada benjolan gitu ya, seperti ada sesuatu nih kok kayaknya saya ngerasain kayak ada yang benjol gitu ya. Nah itu segera juga ke dokter. Nah kalau yang normal nih ya misalnya ya sebenarnya nyeri perut tidak maksudnya nyeri perut tuh suatu ya sebenarnya yang normal kita tidak merasakan nyeri perut ya Mas Raffi ya sebenarnya ya. Okay. tapi Sehat-sehat aja gitu ya dok ya. ya tapi mungkin ketika nyeri perut yang tidak perlu khawatir mungkin lebih tepatnya ya. Iya betul. Yang tidak kita perlu khawatirkan tuh misalnya ya tadi itu misalnya Mas Raffi kerja keras nih dari pagi sampai malam belum makan misalnya atau lupa makan mungkin terus habis itu sakit mah aduh saya belum makan kita makan obat dikasih obat terus makan perbaikin pola hidup ternyata berhasil gitu kurang lebih seperti itu ya atau mungkin ya nyeri pada haid gitu ya walaupun memang ini bukan bidang saya misalnya pada teman-teman yang wanita ya itu nyeri yang normal ya kurang lebih seperti itu gitu. Berarti kalau misalkan nyeri perutnya hanya mungkin selang 3 jam gitu dok, 6 jam gitu Iya. dan habis itu udah sembuh. Nah itu sebenarnya nggak perlu khawatir ya secara selama nggak berulang gitu ya dok ya. Misalkan hari ini terjadi, besok terjadi lagi gitu dok. Oke, jadi misalnya yang menjadi khawatir tuh kalau misalnya kita ada terus ngerasain nyeri tersebut gitu misalnya yang lebih dari seminggu gitu ya. Jadi misalnya kita ada keluhan, aduh saya kayaknya sakit, saya kayaknya dari wayat mah nih gitu. Tapi saya sudah makan obat terus-terusan, kemudian kok rasanya masih kurang enak ya gitu lebih dari seminggu gitu, mungkin bisa segera periksakan diri ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan gitu, gitu sih. Oke, baik dok. Nah ini berikutnya aku mau nanya nih dok, mengenai penanganannya nih dok sementara di rumah. Gimana sih dok caranya misalkan kita nyeri perut gitu ya, tapi kita nggak tahu nih penyebabnya apa. Nah apa sih yang bisa kita lakukan sementara di rumah nih dok? Baik, bila teman-teman ada yang keluhannya nyeri perut, kemudian uh, ya misalnya nyeri perut, terus kemudian uh, disertai dengan mual mungkin dan muntah, itu alangkah baiknya coba diberikan obat-obatan seperti lambung gitu ya, obat-obatan yang untuk lambung gitu ya. Tapi bila ada nyeri perut kemudian menjalar ke suatu titik ke perut kanan bawah contohnya, sebenarnya kita tidak boleh memberikan obat untuk bila memang teman-teman merasakan keluhan seperti usus buntu. Kenapa? Karena hal tersebut dapat menghilangkan gejala utama dari usus buntu tersebut, Mas Raffi. Oh, Gitu. oke. Simptomnya hilang, tapi ongoing prosesnya atau proses infeksinya terus berlanjut. Nah, yang dikhawatirin adalah bisa pecah gitu. Jadi saran saya adalah begitu ketika ada nyeri perut di suatu tempat gitu, mungkin awalnya dari ulu hati dulu, boleh konsumsi obat lambung gitu ya. Baru kemudian bila ada pergeseran ke arah suatu titik tertentu
alangkah baiknya segera periksakan diri ke dokter. Kurang lebih Mm-mm. seperti itu. Oke. Kalau dikompres boleh nggak sih dok sebenarnya dok? Dikompres apa ini Mas Raffi? Kompres air Kayak, hangat atau air dingin gitu dok oke. di bagian perut yang sakit gitu. Hmm, kalau kalau saya pribadi tidak menganjurkan ya untuk memberikan kompresan ataupun memberikan masase pada perut Hmm. ya, karena masase ataupun kompresan itu kan sebuah tekanan ya. Yang dikhawatirkan adalah ketika melakukan pijat perut itu bisa terjadi perlengketan atau adesif perut gitu. Perlengketan di usus gitu Mas Raffi. Mm-mm. Jadi tidak direkomendasikan ya dok untuk melakukan kompres ya dok ya. Ya, Baik. Nah berikutnya nih dok, aku mau tanya sakit perut yang terjadi setelah melakukan kegiatan nih dok. Misalnya habis olahraga nih dok. Nah ini bisa jadi ada pertanda apa nggak sih dok? Misalkan habis oke. olahraga apa gitu ya. Nah tiba-tiba sakit perut gitu. Oke, kalau misalnya dia habis olahraga terus kemudian sakit perut, bisa jadi uh, bisa jadi karena mungkin problemnya bisa jadi karena mungkin bisa dari otot gitu ya. Jadi seperti misalnya kita berlari lama, kita kurang stretch, terus kita suka sakit nih. Aduh, lari nggak kuat gitu. Bisa jadi problem ada di ototnya gitu. Atau misalnya mungkin lagi main basket, kurang latihan, terus tiba-tiba ketika mendarat habis melakukan shooting terus jatuh gitu ya dengan kakinya seperti terselip gitu ya, Hmm. itu bisa jadi suatu sprain injury gitu. Sprain injury ya memang gitu, jadi banyak tuh Mas Raffi ini ya. Oke. Nah, ini berikutnya misalkan masih sama dok ya. Misalkan abis minum kopi nih, karena banyak yang bilang, oh itu bisa jadi asam lambungnya naik. Nah, ini bener nggak sih dok, kalau kopi ini bisa bikin nyeri perut setelah minum kopi gitu maksudnya, asam lambungnya jadi naik. Oke, oke. Saya sendiri pecinta kopi ya Mas Raffi. Oke, Jadi dok. jadi bisa Bisa, karena pada dasarnya kopi itu acid, gitu ya. Kopi itu acid, jadi suasana di lambung kita juga asam, gitu ya. Jadi memang hal itu dapat menambah tingkat keasaman si lambung tersebut, gitu. Jadi biasanya kalau memang kita belum makan, gitu, kita minum kopi, ya bisa aja kita terjadi nyeri di uh, lambung, gitu ya, atau sakit mah, dispepsia, gitu. Oke. Nah, ini satu pertanyaan terakhir nih dok dari aku sebelum kita nanti beralih ke pertanyaan dari teman-teman. Kapan sebaiknya berkonsultasi ke dokter atau mungkin bisa dibilang ketika udah separah apa nih dok harus segera berkonsultasi ke dokter. Baik, bila teman-teman ada keluhan nyeri perut ya, nyeri perut yang berkelanjutan, yang sudah diobatin tidak sembuh-sembuh, seperti yang tadi saya sudah bilang, uh, nyeri ulu hati menjalar ke perut kanan bawah, ataupun nyeri ulu hati yang sudah menjalar ke perut kanan atas, ya karena saya fokus di batu batu empedu, kemudian usus buntu, ya uh, bisa jadi itu pertanda suatu infeksi organ tersebut ataupun infeksi yang lainnya. Nah, saran saya jangan tunggu lama-lama, segera periksakan diri ke dokter, gitu ke dokter bedah untuk penanganan selanjutnya. Jangan khawatir karena di era sekarang ini ketika kita cerita pembedahan tidak harus lagi melakukan sebuah sayatan yang panjang ya seperti pada era yang dulu. Di era sekarang sudah ada tindakan minimal invasif gitu ya untuk kasus-kasus tertentu gitu. Jadi kita bisa lakukan tindakan laparoskopi gitu atau tindakan minimal invasif. Ya. Oh, oke, baik dok. Nah ini berikutnya aku coba ambil nih beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nanya. Ada yang nanya nih dok. Dok bisa nggak sih bedain antara nyeri perut karena infeksi sama nyeri perut akibat stres nih dok? Oke.
Oke, jadi kalau nyeri perut akibat infeksi, tentu biasanya disertai dengan tanda-tanda infeksi ya teman-teman ya. Jadi misalnya ada demam, terus ada demam, maksudnya ada demam suhu yang lebih tinggi dari 37,5, terus kemudian ada nyeri perut ketika ditekan dia sakit. Terus tidak cuma itu, ada pemeriksaan seperti laboratorium di mana kita bisa menemukan sel darah putih atau leukositnya meningkat ya lebih dari 10.000. Normalnya kita tahu kalau sel darah putih itu 5.000 sampai 10.000, tapi misalnya ini meningkat sampai 12.000, bahkan ada yang lebih dari bisa 20.000. Nah, itu biasanya uh, pertanda suatu infeksi. Tapi kalau dia Oke. tapi kalau dia misalnya stres, ya tentu misalnya stres juga dapat menyebabkan stress ulcer ya, gitu misalnya stres di lambung gitu. Kembali lagi ketika cerita stress ulcer, ya kita harus modifikasi lifestyle, jangan stres, kemudian istirahat yang cukup, ya happy, menjalankan hidup dengan happy gitu, perbaikin lifestyle. Oke, Ya. baik dok. Berikutnya ada yang nanya nih dok. Dok, aku di perut kanan bawah suka hilang timbul nyerinya nih dok. Sama kadang ada rasa panas juga nih di perut. Nah, kalau sakit perut bagian atas tengah, itu kira-kira apa ya dok? Bisa diulang pertanyaannya, Mas Raffi? Jadi dia bilang, aku di perut kanan bawah suka hilang timbul nyeri gitu dok. Mhm. Jadi di perut kanan bawah suka hilang timbul nyeri. Terus kadang ada rasa panas juga nih, sensasi panas gitu kali ya maksudnya. Iya, Dan kalau sakit perut di bagian atas tengah, itu kira-kira apa ya dok? oke. Jadi itu dua hal yang berbeda ya pertanyaannya ya. Mm, Kalau tadi yang ditanya adalah nyeri perut di kanan bawah, kembali lagi bisa jadi apabila ini laki-laki atau perempuan, bila dia laki-laki, ya bisa jadi ini adalah infeksi dari usus buntu gitu. Mungkin yang sudah kalau lama menjadi kronik ya, atau lewat dari 2 minggu itu menjadi kronik bukan lagi ongoing proses tapi udah lama gitu. Atau bisa juga kalau wanita mungkin ya usus buntu ataupun infeksi organ kewanitaan gitu ya, dimana kita nanti harus USG kembali gitu. Nah kalau di kanan atas ya sesekali suka nyeri, bisa aja mungkin yaitu uh, suatu infeksi batu empedu ataupun problem di hati gitu, infeksi liver. Jadi saran saya segera periksakan diri ke dokter gitu, untuk tujuannya biar kita check up sejak dini ya gitu. Tujuannya adalah kita mengetahui gejala atau penyakit yang ada di tubuh kita sejak dini. Itu lebih baik. mm, mm, mm. Oke, baik dokter Yosef. Next, ada yang bertanya dari Edi nih. Dok, kalau aku perutnya kaku nih, terus kalau diteken ada denyutnya. Kadang kenceng nih denyutnya. Denyutannya sampai ke belakang nih dok, dia bilang. Ditambah nafasnya jadi berat. Nah, kira-kira itu apa ya dok? Baik. Oke, terima kasih Mas Edi atas pertanyaannya. Um, Bisa, memang perlu uh, apa anamnesa dan pemeriksaan fisik lebih lanjut ya Mas Edi ya. Jadi memang kita tidak bisa membuat kesimpulan. Tapi kalau untuk di uh, bagian tengah bisa jadi kalau ada sesuatu yang berdenyut, bisa bisa aja itu terjadi dari organ aorta gitu ya, atau pembuluh darah besar gitu yang mengalami denyutan, tapi sekali bisa nyeri. Nah, saran saya segera juga untuk memeriksakan diri ke dokter gitu terkait penyakit tersebut gitu. Oke. Next, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Karunia nih dok. Dok, kalau sakit perut di ulu hati, nah itu harus cepat minum obat atau boleh gak sih didiemin aja sampai nggak kerasa sakit? Oke. Pada prinsipnya ketika kita keluhannya nyeri perut ya atau nyeri ulu hati, um, of course yang
terbaik adalah kita harus perbaiki modifikasi lifestyle kita. Kita tidak mau ketergantungan obat seumur hidup atau dalam jangka waktu yang lama, ya kan? Jadi saran saya coba perbaikin dulu lifestyle-nya. Misalnya kurangin kopi, kemudian ya makan jangan telat gitu. Namun bila kondisinya ya sudah dilakukan modifikasi lifestyle atau perbaiki gaya hidup sudah lebih baik, belum terperbaiki, ada baiknya coba untuk dilakukan konsumsi obat. Oke, baik dok. Next ada yang tanya nih dok. Nah, dok mau tanya, setiap makan perut itu jadi sakit nih dok, di bagian lambungnya khususnya. Nah, kayak di tengah-tengah perut. Nah, itu kira-kira apa ya dok? Oke. Setiap makan perut suka sakit, terutama di bagian lambung, terutama di bagian perut. Oke. Kembali lagi, kita harus melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sama mbaknya ya, gitu. Bahkan mungkin pemeriksaan lanjutan seperti endoskopi yang dilakukan oleh dokter penyakit dalam, gitu. Nah, tapi biasanya kalau ada keluhan seperti itu, bisa jadi itu adalah suatu penyakit lambung, gitu. Maksudnya suatu stress ulcer atau peptic ulcer ya. Jadi sudah terbentuk mungkin ulkus atau luka di lambung gitu yang sebelumnya mungkin sudah Mbak alamin. Tapi kita tidak bisa bilang oh kamu kena ulkus gitu. Memang harus ada pemeriksaan lanjutan, kurang lebih begitu ya Mbak ya. Oke, baik dok. Nah ini ada yang bertanya dari Rizky nih dok. Di perut bagian bawah, infeksi saluran kencing itu harus apa ya dok? Soalnya itu yang aku rasain sekarang jadi kadang sakit. Jadi mungkin agak ke bawah nih dok. Baik, ketika kita cerita mengenai infeksi saluran kencing, kita harus tahu anatomi ya, atau organ dari kencing kita ya, gitu. Maksudnya organ dari pembuangan urin kita ya, saluran kemih kita. Jadi kan kita punya ginjal yang terhubung dengan saluran ya, ureter namanya, kemudian bersatu di situ ada buli-buli dan kemudian ada uretra selanjutnya untuk dia supaya bisa keluar kencing. Nah, untuk bisa tahu itu keluhannya dari batu, kita perlu tahu ukuran dan lain sebagainya gitu ya. Maksudnya biasanya dokter urologi atau dokter bagian ginjal, bedah ginjal ya, atau urologi, mereka akan melakukan pemeriksaan USG gitu ya, untuk tahu seberapa besar batunya dan lain sebagainya. Tapi bisa tetap kita harus modifikasi lifestyle juga nih teman-teman, kayak lebih banyak minum gitu ya, minum air putih, kan minum yang manis-manis ya gitu. Oke, baik dok. Nah ini ada yang bertanya dari Bilkis nih dok. Perut saya bagian kiri agak bawah nyeri nih dok dan panas. Nah itu apakah benar radang usus buntu ya dok? Sorry, radang usus dok. Oke. Nah, kembali lagi, ketika keluhannya di sebelah kiri, memang bisa saja mengarah ke sebuah infeksi usus, ya. Namun tetap kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan ya, anamnesa, pemeriksaan fisik dan lanjutan. Kembali lagi saya harus tekankan itu ya Mas Raffi ya, karena memang kita tidak mau memvonis oh iya Anda Anda kena radang usus gitu, tidak seperti itu. Memang harus ada pemeriksaan lanjutan. Bisa jadi karena infeksi di usus. Itu sebabnya untuk lebih tahu segera ke dokter ke dokter spesialis ya untuk pemeriksaan lanjutan. Gitu. Oke. Nah ini aku juga pengen tahu nih dok, untuk pemeriksaan lanjutan itu biasanya tuh apa aja sih dok metodenya? Tadi mungkin udah di-mention ya, kayak ada USG gitu-gitu. Nah mungkin bisa dijabarkan. Baik. Jadi kalau pemeriksaan lanjutan itu tergantung dari masing-masing case ya, gitu. Seperti pada saya lebih sering usus buntu dan batu empedu. Jadi biasanya kita
lakukan pemeriksaan USG. Tapi bila perlu kita lakukan pemeriksaan CT scan. Bila kita ragu, terutama untuk masalah batu empedu ya, gitu, ataupun MRCP gitu. Itu tergantung sih, tergantung dari kebijakan masing-masing dokter ya, gitu. Nah, jadi pemeriksaan lanjutan tuh juga sangat penting ya, karena apa? Untuk mengetahui apakah ada infeksinya tersebut, misalnya kayak kantong empedu, radang kantong empedu, apakah kita tahu dia bengkak atau tidak, batunya bisa banyak atau tidak gitu ya. Jadi biasanya terdeteksi dari yang paling simpel yaitu USG gitu ya, atau pada usus buntu. Kadang usus buntu ketika dia meradang dia bisa menempel ke sisi usus yang lain gitu. Itu kadang bisa kita tahu dari USG, atau panjangnya usus buntu juga bisa ketahuan gitu ya. Oke, baik. Nah, dok, nih aku juga mau tanya mengenai posisi tidur gitu ya. Kalau misalkan lagi sakit perut atau nyeri perut kan pasti tidurnya juga jadi susah gitu ya, nggak nyaman. Ada nggak sih dok kayak posisi tidur yang direkomendasikan gitu? Lebih baik ngadep sini atau seperti apa gitu dok? Oke, yang pasti ketika kita ada nyeri di suatu sisi, alangkah baiknya kita tidak memberikan penekanan di sisi tersebut. Misalnya seperti nyeri perut kanan bawah atau usus buntu gitu. Kita jangan miring ke posisi yang menekan ke si usus buntu, yaitu ke kanan kanan bawah. Kita jangan miring ke arah kanan gitu ya, karena dia akan memberikan penekanan dan biasanya akan memberikan nyeri yang lebih hebat. Biasanya pasien atau teman-teman yang mungkin pernah ngalamin ataupun yang belum, maksud saya yang sudah ngalamin, biasanya mereka akan suka miring ke arah yang berlawanan gitu ya, gitu. Sama seperti kayak batu. Jangan ditekan dok ya bagian yang sakit gitu ya. Jangan ada melakukan penekanan. Betul, betul sekali. Oke. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan terakhir nih dok sebelum kita ke closing statement gitu nanti ya. Ada yang bertanya. Ini perempuan nih dok. Kalau lagi halangan dan gak berhenti jadinya bikin kram nih dok di bagian perut sebelah kanan. Nah, itu kenapa ya dok? Oke. Kalau masalah itu memang alangkah baiknya saya tidak ada kompetensi untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, karena memang itu biasanya dokter obgyn atau kebidanan dan kandungan ya, dokter spesialis kebidanan dan kandungan ya. Jadi bisa saja itu ada mungkin infeksi sekitar organ reproduksinya gitu ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi saran saya, bila ada merasa gangguan haid dan lain sebagainya yang keluhannya di bagian reproduksi, itu segera, masih ada keluhan lain juga boleh untuk melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan. Oke, baik. Nah, ini ada satu lagi nih dok, ada yang baru banget nanya dari Harin Sarif nih dok. Saya sudah operasi usus buntu, tapi masih suka sakit nih dok di bagian perut kanan bawah. Nah, itu kira-kira kenapa ya dok? Oke. Kembali lagi kita harus tahu sudah berapa lama sakit usus buntunya. Ya, mungkin baru operasi baru selesai operasi, ataupun mungkin 1 bulan, 2 bulan. Kadang ya kita mengenal untuk tindakan operasi itu ada cara konvensional dan cara yang terbaru yaitu minimal invasif laparoskopi. Nah, dalam hal ini saya tidak tahu Mas Harin Syarif Fernanda sudah dilakukan operasi yang mana gitu. Nah, kalau misalnya keluhannya itu, bila dilakukan operasi konvensional, biasanya kita membuka sampai lapisan perut yang paling dalam. Kita tahu lapisan itu ada kulit, lemak, fasia atau penyangga otot, ya, kemudian otot, kemudian lapisan peritoneum atau pelindung usus ya, baru kemudian lihatlah usus. Nah, itu semua kan kita akan lakukan penjahitan kembali. Bisa saja ketika mungkin ototnya dilakukan penjahitan, sesekali nyeri perut masih nyeri gitu ya.
Dan kemudian sekarang kita ada cara yaitu laparoskopi. Laparoskopi itu minimal invasif. Minimal invasif kita hanya membuat sayatan 3 lubang. Laparoskopi artinya minimal invasif ya. Jadi dia seperti lubang kunci. Sayatannya kecil sekali Mas Ya. Raffi. Jadi biasanya itu sayatannya sangat minimal dan cepat. Jadi full recovery-nya juga tidak lama-lama di rumah sakit, cepat aktivitasnya lagi gitu. Ya bisa jadi karena itu, dan yang kedua mungkin karena perlengketan usus juga bisa terjadi pasca operasi gitu. Jadi saran saya kalau masih nyeri bisa segera datang kembali ke dokter spesialis bedahnya ya yang pernah operasi waktu itu gitu Ya. untuk bertanya. Jadi dicek lagi ya dok ya, buat Betul. konsultasi lagi gitu ya. Yes, betul Oke. sekali. Baik, Dokter Yosef, tidak terasa dok, waktu kita sudah habis, jadi kita sudah di penghujung Instagram Live. Sebelum Iya. ditutup, mungkin Dokter Yosef mau nyampein pesan-pesan atau kesimpulan buat teman-teman yang udah nonton, silakan dok. Oke. Simpulannya teman-teman gue sehat, waspada selalu terhadap diri kita ya, gitu. Kita yang punya badan, kita yang tahu. Jadi ketika kita ada keluhan nyeri perut, alangkah baiknya kita tidak boleh sepele, gitu ya. Seperti yang tadi saya sudah bilang, ada problem di usus buntu ataupun batu empedu, gitu. Dan itu ketika sudah sakit, sakitnya luar biasa dan tak tertahankan, gitu. Nah, lebih baik mencegah sebelum hal-hal Mengobati. yang uh, dua-duanya mengobati, tapi lebih baik mencegah sebelum terjadi perburukan ya Mas Raffi ya. Oke, Dua-duanya baik mengobati, dok. dua-duanya mengobati. Jadi ya itu yang pertama. Yang kedua jangan takut ketika harus dilakukan tindakan operasi ya oleh suatu dokter bedah ya. Kenapa? Karena saat ini era sekarang kita sudah berada di era yang semuanya serba maju gitu. Sudah ada alat laparoskopi, sudah ada laparoskopi untuk tindakan penanganan untuk sebuah kasus-kasus tertentu gitu. Artinya sayatannya kecil, kemudian recovery-nya juga cepat gitu. Jadi tidak perlu khawatir terhadap pembedahan ya untuk saat ini gitu sih. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Yosef Thank you atas so waktunya much. nih. Terima Mau kasih ya sharing Mas sama, Raffi ya. ya sama-sama dok. Mau sharing Iya, dengan gue sehat di sore hari ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai sama-sama. bertemu di IG Live gue sehat berikutnya. Baik. Thank you dok, selamat sore. Thank you. Terima kasih Mas Kasih Raffi. dok. Ya.